Singkat cerita, jadilah pengisian secara Dufan. Oke. Dibayarnya cuma 11.000, terus ongkos dari Bogor 10.000. Ya, cuma Jadi 1.000 perak untungnya. Kalau misalnya setelah perjalanan haji gue itu udah salah satu doa gue yang gue panjatkan berkali-kali, ya Allah, tolong tunjukin ini saya tetap ambil pekerjaannya sama atau perlahan saya tinggalkan atau bagaimana gitu. Terus kemudian doa itu langsung dijawab. Aduh sedih gue. Nggak apa-apa. Itu kalau istri lagi Bobby nyelesain sisa kontraknya tuh dia gimana? Ini nggak update berarti nih. Nggak update berarti. Iya, belum. Nggak update berarti. Sengaja karena pengen biar ngobrol langsung. Nggak, soalnya gue udah pisah sama bini gue. Oh, gue juga nggak tahu. Lu dong yang buka gantian, Dedes gitu. Gue gak mau, gue berat nyebut kata Dedes. Dia nggak mau bilang Dedes. Dia bikin Hey Daddy. Terus gue bilang panggilannya apa? Ini gue selalu ngomongin ini di tiap episodenya. Dedes. Gue kayak gak berat, apa sih Dedes? Dedi gemes. Kan lucu ya? Dia karakter dia nggak pantas. Makanya, gue ganti jadi Emang Dedes. karakter dia apa sih? Ganti. Karakternya pencitraan doang sebenarnya. Bukan, kan dia udah punya anak, tiba-tiba dia ngomong Dedes. Iya. Emang kenapa Dedes? Agak Ada enak. masalah sama Dedes? Kalau lu masih Terus nggak kan, apa kan gitu. Dedes, Dedi gemes, kan apa-apa. Dia kan ganti ke Dedi keren kayak apa gitu loh. Dedi keren biasa banget gitu, udah banyak yang pakai Dedes gitu. Terus, enggak, pertanyaan gue dari setiap episode, terus kalau ibu-ibu gimana kalau yang nonton? Jendes. Kebanyakan panggilan. Dia lebih kalem loh Bobby sekarang. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Terus mau gimana lagi? Bobby Rahman. Asik. Emang masih, tapi boleh dipanggil, masih disebut Bobby Tinja? Bebas. Emang boleh, masih boleh? Bebas ya, orang mau ambil apa, kita kan nggak bisa juga ngelarang orang ngomong apa. boleh. Udah mulai nih. Bisa, Udah mulai. Subhanallah. Tapi bebas aja berarti. Tapi Bobby Rahman nama asli kan? Asli gue Bobby Rahman. Nama asli lo? Sony Septian. Enggak. Udah yuk, nama asli lo. Wicaksono. Bagus lo badan Sony Wicaksono. Bijaksana. Makanya lu ngeliat gue bijaksana kan? Ya gitu, karena Bagus nama gue Wicaksono. Lu apa? Fahrizal. Oh, Farizal. Syahduh. Jadinya itu agak gemes ya. Gemes ya kan. Sekarang Senior gue juga sinetron. iya makanya Seriusan ya? kita berdua udah dandan dulu. Lu masih main layangan. Iya. Kan sinetron Oh iya, make up sendiri. makeup sendiri. Sekarang gue udah main sinetron, lu masih? Masih Dan syuting. Oh, Iya dong. Emang lu enggak? Lu Dan masih dan Masih lah. Make upin segala. Tapi sekarang udah rata. Dulu Udah. ini coklat di putih. Kita mau ngomongin apa nih? Kalem banget sekarang, kenapa? Enggak, emang gini, maksudnya gimana Masa ya? sih? Dulu enggak. Dulu enggak ketemu lu. Ya kan dulu. Ya dulu. Semua orang kan bertransformasi. Iya. Tapi kangen nggak sama Bobby yang dulu? Kalau gua ya bukan kangen, gua lebih suka lu yang sekarang. Tapi kalau dulu kita ketemu di lokasi, Bob, ada gitu ya kan. Jadi tuh kemarin tuh Rizal bilang gini katanya, Son coba deh undang Bobby Rahman, Bobby Tinja gitu. Oh iya gue tahu, dia sekarang udah perjalanan hijrah apa segala macam. Nah itu gue baru tahu, akhirnya cari tahu lah. Oh bener ya, Masya Allah ya gitu kan. Tapi kan mungkin kan orang juga banyak pengen tahu lagi titik balik gitu semua kan. Kalau misal tadi kita ngomongin dandan kayak berat banget. Kalau syuting kan di make upin kan, syuting di make upin untuk nyari uang. Tapi kalau Bobby kan dulu bekerjaan tuh harus menghabiskan make up terus. Bahkan sampai berdandan seperti perempuan apa segala macam, all out banget lah pakai baju perempuan. Awal mulanya dulu deh kayak gitu tuh gimana dulu? Karena kan kalau waktu main sinetron kan looknya ya udah look orang ya normal laki-laki Enggak, malah basicnya pertama kali main sinetron malah itu. Yang sinetron itu yang ceritanya jadi itu kan yang Jadi pengamen. Ya, itu. itu udah dandan dulu ya. Dandan. Iya bener ya, karakternya itu ya, lupa aku. Jadi kan udah pernah diceritain di beberapa podcast. Di sini gue agak singkat aja. Intinya dulu kuliah pengen cari pekerjaan, pengen cari kuliah yang memang bisa langsung cepat bekerja. Jadi kan kalau gue tuh masuknya perhotelan. Kalau lulus perhotelan kan nanti masih perhotelan. Ternyata di perhotelan itu ada beda lantai tuh London School. Iya. Dulu ada Tukurian, Union, Malvino dan lain-lain. Kita terus ngelihat tiap hari, artis enaknya jadi artis pakai mobil dan lain-lain gitu. Semangat
jadi pengen tapi nggak tahu jalannya gimana. Qadarullah satu lift juga tuh sama kakak senior yang ada di lift itu ngobrol, lu anak perhotelan ya? Iya. Kakak London School ya? Bukan, gue perhotelan juga. Kok kakak kayak anak London School dandannya? Kalau entertain kan sih rame meriah bajunya gitu ya. Gue tuh penari apa sih kak? Penari tuh yang di video klip TV, dia bilang gitu. Oh iya gitu, lu kalau mau jadi penari enak lo duitnya cepet anu. Boleh deh kak gitu. Pengennya pikir gue tuh duit cepet aja, karena gue kan kuliah juga masuk situ ada potongan beasiswa ya. Jadi gimana cara pengen dapat uang tambahan. Di depan kampus satu kali naik angkot, naik bis ke Ancol. Lu bikin lamaran kerja aja, gue masuk sono. Begitu masuk sono, gue pikir lamaran kerja apa ya? Ternyata gue di audisi jadi penari Dufan. Gitu, di penari Dufan, di audisi dari sekian orang gue masuk 20 besar karena gue tinggi waktu itu. Terus kemudian diajarin, dididik lagi selama 2 minggu. Terus singkat cerita jadilah pengisi acara Dufan. Dibayarnya cuma 11.000 per tampil setiap hari Sabtu. Tahun berapa tuh? 2002 apa 2001 ya? 11.000. Terus ongkos dari Bogor 10.000. Ya, cuma 1.000 perak untungnya. Ya udah gue jalanin gitu kan. Nah dari situ terus akhirnya kuliah gue terbengkalai karena gue harus pilihan apakah melanjutkan kuliah dengan tanpa biaya, apakah cari uang buat bantu keluarga gitu. Akhirnya gue lanjut kuliah. Dari situ ketemu kakak-kakak senior dan lain-lain gitu kan. Terus gabunglah di Sanggar. Di Sanggar itu bukan. Sanggarnya di Bekasi, Sanggar kecil. Di Bekasi Sanggarnya Qadarullah satu lingkungan dengan almarhum Tata Dado. Oke, satu komplek beda blok aja. Nah, kemudian kita namanya Sanggar kan ngisi acara di mana aja, dari mall ke mall. Dari Kelapa Gading cuma 1 sampai 5 sampai 3 waktu itu gue ngisi acara di situ. Terus kemudian diajarin kalau di Sanggar kecil itu biasanya MC, nari, nyanyi segala macam. Jadi kita pelajari semuanya. Pas ketika jadi perempuan, dilihat sama Tata Dado di Mall Bekasi waktu itu. Lagi perform ya? Iya, Don itu siapa Don? Itu anak gua yang baru dari Bogor. Suruh mainlah ke rumah, dia bilang gitu. Oh ya, gua langsung pikir nih, jangan gua jadi artis nih gitu. Langsung pikir itu. Udah gua samperin gitu. Kamu bisa gak pakai baju perempuan full? Bisa gitu. Bisa pakai nari pakai sepatu heels bisa gitu. Ya udah akhirnya diajarin selama hampir setengah tahun diajarin. Akhirnya gua jadi personilnya tetap di situ. Silver Boy. Masuklah ke kalangan artis-artis, kalangan menengah ke atas dan lain-lain. Dari situ ketemu link sendiri untuk bisa jadi perform sendiri tanpa embel-embel Tata Dado. Dari situ akhirnya udah nggak numpang tinggal lagi di Sanggar. Gimana ya caranya supaya untuk sempat numpang tinggal di Sanggar, terus macam-macam deh pokoknya. Terus gimana caranya ya supaya bisa melebarkan sayap, tahu Jakarta gimana. Akhirnya gue nggak numpang lagi, tinggallah di Tanah Abang ngekos. Tuhan masih buka jalan lagi gitu kayak dalam tokonya gitu. Apa? Dalam toko ruko-rukonya. Bukan di kosan. Kebun kacang gitu-gitu. Iya betul. Mas Mansur dulu. Yang depannya ada masih. sop soto apalah gitu. Di situ sebelah kamar itu omnya agensi. Dia temennya siapa? Mas Mansur itu temennya si Om Agency? Bukan. Jalan Raya Mas Mansur, Abang terkenal tuh. Aduh. Mas Mansur namanya. Jalan Raya Mas Mansur, lewat lagi kan kebun kacang gitu. Ini nyambung ceritanya nih. Di kamar gua sebelahnya itu dia pamannya agensi. Begitu kalau lewat depan kamar, kakak suka foto-foto, kakak suka seni ya kak, mendingan masuk agensi om aku aja. Dikasihlah alamat casting Kemang mana, nggak dinyangkut. Udah hopeless, tiba-tiba masuklah. Kamu ini nih casting 3 lokasi. Kalau casting iklan tuh kan suka ada yang udah pindah. No, udah maksudnya gini, casting di on the spot. Udah nyampe settingnya hari itu syuting, hari itu datang kompetisi apa namanya? Talent lainnya ya, 3 orang itu. Akhirnya gue yang dipilih gitu kan. Jadi banci, giginya ompong, samping komeng waktu itu, iklan motor. Nah, udah selesai dari situ kok nama gue udah di mana-mana gitu ya. Bukan di mana, kayak gue ada di pelang billboard gitu ya. Terus tapi kok nggak naik daun nih gitu ya. Gak tahu juga mau gimana. Udah ada di billboard gitu ya. Nih di flyer gitu. Terus tiba-tiba ada info casting lah di handphone nih, di SMS waktu itu. Di
Jalan Tanah Abang 3, MD. masih lurus. Nah, masih lurusan kan? Tahu semua ya? Ya tahu, Tanah Abang 3, MD apalagi. Mas Mansur, Kebun Kacang, MD, naik bajai doang 5.000 perak. Casting lah, ngomong aja. Karena kan gue belum pernah casting sinetron, nggak tahu. Bla 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 bla. Oh ya kalau gitu, kebetulan nih katanya ada peran untuk jadi Banci Ngamen, dia bilang gitu. Mau ambil gak gitu? Ya udah, ambil lah, gue ambil. Gue nggak ngerti apa-apa, disudahin kontrak langsung 120 episode gitu kan. Terus gue nggak ngerti, gue tanda tangan. Ternyata nilai segitu tuh pada saat kalau kita sudah terjun di dunia entertain nggak cukup. Nggak cukup malah. Karena dulu kan nonton cuma 250.000 per episode. Terus begitu sementara ternyata booming sinetronnya, sementara prestis hidup kita harus naik, sementara uang nggak ada. 250.000. Kontrak 120 episode ya. Nggak habis-habis. Nggak habis itu pinter juga. Akhirnya udahlah, akhirnya jadi Bobby mana? Weekly ya gitu tuh, weekly apa ada strip? Weekly dulu. Weekly lagi. Yo masih weekly. Ya dulu kan dari Ikhlas, terus Oh lu ikhlas dulu ya? Iya, Benar. Ikhlas, terus dulu Hikmah, Hantu Cilik, terus sinetron apa-apa, terakhir ngebumnya di Yoyo gitu. Nah, Lucu sih yang suka dikejar-kejar naik motor sama Bambi Putra. Bang Bambi ya. Jadi klien-klien gue yang lama-lama yang dari off air itu tahu, oh dia main sinetron sekarang ya, oh iya tuh si di sinetronnya namanya Tince, oh iya udah panggilnya si Bobby Tince. Jadi nama klien gue panggil Bobby Tince gitu sampai sekarang. Nama panggungnya Bobby Tince. Padahal gue nggak sendiri yang Bukan bikin gua yang gue mau pakai Tince gitu ya. Tinca karakter di Yoyo ya? Iya gitu. Lu tuh kayak gitu nama Memang karakter belum nama jalannya. bukan maksudnya nama Bobby Tince kan karena karakternya sendiri. Dia namanya Rizal Jola, pengennya jadi Rizal Tince sekarang. Gue maunya Rizal Tince aja gitu. Gak dapet waktu itu. Gak bisa, itu karena nama panggung Gua yang di dibikin MD, sendiri. Di MD nanggung, antagonis nanggung. Ganteng banget gaknya, bagus banget kagak. Mungkin belajar Emang dari gitu. Lucinta Luna mungkin bisa. Oh, iya, itu. Jangan. Akhirnya mulailah melekat karakter itu ke Iya, diri gitu. sampai akhirnya di luar syuting pun ke bawah. Jadi ya tahun dari jadi kan udah terbiasa gitu kalau misalnya ketemu pada bukan konteksnya kerjaan atau klien ya udah begini gitu di rumah saudara-saudara gitu. Begitu udah ketemu itu kan klien kan manggil kita butuh dihibur. Udah mulai tuh kayak aura datang terus gitu. Apa kabar Ibu? Dalam hati udah cepet selesai kayak ngobrolnya gitu kan. Ibu itu pergi set gitu. Alhamdulillah udah balik lagi gitu. Udah kayak ada arwah keluar masuk gitu loh istilahnya. Jadi Arwah setiap si Tince itu kayaknya Yes, memang gitu. jadi masuk ke karakter itu kalau ketemu klien aja gitu ya. Iya, mau nggak mau kadang-kadang sekarang juga klien masih manggil gitu kan untuk kayak karena ada pejabat-pejabat luar daerah yang ke Jakarta, nemenin makan malam gitu kan. Tahunya kita rame, heboh, meriah, suasana gitu kan. Ya udah diundang gitu kan. Cuman kan kita nggak mungkin diem aja gitu kan. Terus kalau kita nolak juga kan sangin sombong gitu kan. Akhirnya ya ketemuin. Jadi apa kabar Bu gitu. Itu masih ambil sekarang? Konteks yang barusan gue ceritain lah kalau kita biasa ngobrol ketemu silaturahmi. Kalau misalnya setelah perjalanan haji gue itu tahun ini ya 2023 karena gue hajian. Itu udah salah satu doa gue yang gue panjatkan berkali-kali, ya Allah. Tolong tunjukin ini saya tetap ambil pekerjaannya sama atau perlahan saya tinggalkan tuh bagaimana gitu. Di 2000 kemarin 2000. Iya di Juli ya gitu. Terus kemudian doa itu langsung dijawab. Aduh sedih gue. Nggak apa-apa. Enggak. Gini, mungkin kalau orang yang belum pernah bareng ke sana gitu ya tahu udah sering ke sana tuh feel-nya beda ya gitu. Jadi kalau apapun yang kita doakan di sana atau kita sudah pernah ke sana tuh rasanya beda gitu. Kan sholat sama aja mau di Indonesia atau mau sholat di Masjidil Haram gitu ya. Beda gitu. Jadi kalau makin sering kita ke sana, makin sering kita ngerasa dekat sama Tuhan gitu. Terus doa gue bilang gini, ya Allah tunjukkan saya ini saya mau harus bagaimana untuk kehidupan saya ke depan gitu. Satu sisi gue juga udah nggak nyaman ya untuk bekerja seperti ini gitu ya. Gue tuh nggak apa namanya? Gue tuh nggak apa ya maksudnya usia gue udah 40 tahun gitu ya. Terus gue ketemu gue depan panggung gitu ya. Terus centil gitu. Kayak udah bertolak sendiri gitu dari hatinya gitu. Terus Hati udah nggak nerima ya. hati udah gak terima gitu, walaupun kayak dibayar gede segala macam gitu, hati gak terima gitu. Apalagi gue ada punya anak gede, gue punya tanggung jawab juga harus menjadi ayah yang baik, contoh yang baik buat anak-anak gue gitu kan. Terus akhirnya gue berdoa, ya Allah tunjukkan
gimana caranya jawaban itu bisa nyampe ke saya gitu. Gue istikharah udah, gue berdoa depan Ka'bah, selalu gue tawaf, gue minta doa, ya Allah kasih saya pekerjaan yang saya mampu kerjakannya, yang saya bisa kuasai, ya, yang berkah menurutmu gitu. Belum nemu juga. Begitu pas gua mabit di Mina gitu kan, terus begitu, ya Allah tunjukkan saya jawabanmu gitu. Oh iya, gua buka Al-Quran digital kan ya gitu. Terus gua merem, gua digital. Enggak, Al-Quran digital dari handphone. Oh, dari handphone ya. Gua doa khususon, pokoknya semua doa gua panjatkan, gua merem, gua scroll kan, ya Allah bismillahirrahmanirrahim, tunjukkan jawabanmu ya Allah. Kalau engkau memang ingin berikan jawaban pada aku, seret, kau dah lo telunjuk gua berhenti di At-Toha. At-Toha itu ayat 12. 11 sampai 12 sampai 15 gitu. Sesungguhnya aku ini adalah Tuhanmu, dia bilang gitu. Lepaskanlah kedua terompahmu gitu. Sesungguhnya engkau sedang berada di tanah suci gitu kan. Artinya kan gue nanya gitu ya, terus kok bisa dijawab gitu, tanya ini Tuhanmu gitu. Lepaskanlah kedua terompahmu. Terompah itu kan sepatu ya, maksudnya apa yang kita pakai. Mungkin apa yang selama ini nih gue pakai itu mungkin ya kurang berkenan gitu ya. entah atribut, entah kelakuan, entah apa gitu ya, yang melekat di diri kita. Lepaskanlah ini lembah yang suci itu. Terus lanjutan ayatnya adalah sungguh aku Tuhanmu, laksanakan sholat, kerjakanlah yang batil. Sesungguhnya apa yang kita kerjakan akan dihisap nanti di akhirat gitu. Terus itu gue nangis jadinya, kok bisa gitu ya, maksudnya ya Tuhan ada, Allah ada gitu. Kita kalau memang berusaha untuk mencari jawaban itu pasti akan dikasih sama Allah gitu. Jadi gue kayak ngerasa toh juga udah apa sih yang gue cari selama ini gitu kan, selain ketenangan hidup gitu. Kalau dibilang rumah ada, kendaraan ada, anak sehat-sehat gitu kan, ibu juga ada. Jadi kalau bukan gue ngumpulin pahala, apalagi gitu kan. Kalau ngejar dunia terus kan gak ada habisnya gitu. Itu sih yang bikin titik balik. Tapi sebelum itu juga kegalauan gue tuh dari 2019 sebetulnya. Jadi 2019 itu pada saat gue masih di akhir resah. Gak tahu kenapa ya, dari 2019 akhir menjelang Desember itu, sebelum banjir besar di Jakarta tuh tanggal 2. Gue tuh lagi tahun baru, hujan-hujanan gitu. Terus gue nyanyi-nyanyi depan orang banyak, tepokin, ketawa tiwi, orang happy gitu. Tapi hati gue kayak sedih gitu. Gue kayak badut ya, dia bilang gitu. Emang kerjaan gue begini gitu. Tapi sambil nyanyi, sambil ngehibur, tapi gue kayak sedih. Sambil dandan tuh ya. Kok gini ya gitu. Gue malu gitu. Gue malu kayak nolak belakang gitu. Sampai gue nggak posting pada saat tahun baru, orang-orang pada posting, gue nggak posting. Nggak menikmati keadaan gitulah. Terus nggak lama, gue punya pikiran, gue bilang, oke, gue mau lelang baju-baju gue bilang, gue mau berhenti aja lah. Terus gue rencana mau gue start tuh bulan Maret, karena pekerjaan gue itu yang memang harus gue ambil sampai bulan Februari pada saat itu. Terus gue baru posting tanggal 9 Maret, mungkin kalau follower gue tahu ya, 2020 berarti itu. Setelah 2019, 2020, 9 terus kemudian 9 Maret gue bilang akan lelang baju. Qadarullohnya lagi Februari akhir 2020 corona. Nah akhirnya mungkin kata Allah gini ya, kalau kita ambil sisi baiknya gitu, silakan lu gladi resik dulu nih persiapan, jangan lu begitu tiba-tiba entar lu kaget apa enggak gitu ya. Ternyata benar aja kan, 2020, 2021 sampai 2002 awal itu kan corona panjang tuh. Jadi kita nggak ada kerjaan. Oh ternyata kalau gua nggak ada show gini ya gitu ya. Duit nggak ada, apa nggak ada segala macem. Terus gua dilatih untuk berpikir, cari kesempatan dan peluang pekerjaan selain itu supaya gua mateng gitu loh. Kalau zaman dulu kan gua ngandelin alhamdulillah gitu, setiap bulan ratusan juta masuk gitu, cuma buat kayak gitu-gitu doang gitu. Pas gua corona, terus gua jual ikan, jual sayur keliling, bukan keliling dalam arti jual sayur online, jual baju second, jual baju dari Tanah Abang gua jual lagi live, gua jual APD, jual masker, jual obat COVID, semuanya gua kerjain itu. Jadi mungkin ambil hikmahnya dari situ adalah gue ini diterpa nih fisiknya, pikirannya supaya untuk bisa kuat gak ntar setelah kalau lu ambil keputusan nanti.
sambil diterpa juga adalah kita bagaimana nih dalam kondisi kesulitan gini, lu kembali pada Allah apa enggak gitu loh. Ditempa dulu ya Nah, semuanya. alhamdulillah kan dalam kondisi corona itu tahajud gak pernah putus gitu kan. Sholat terus tiap malam itu doa, apapun itu didoain sama. Jadi sekarang mustahil deh. Gua kan dulu masih cicilan masih banyak ya. Hampir sebulan tuh harus ngeluarin hampir nyampe cepet lah buat bayar anu ponakan, emak gua, rumah di Bogor dan lain-lain gitu kan. Ini Gitu. semua orang tua masih Bobby yang iniin semua. Alhamdulillah gitu. Nah, tapi anehnya Tuhan itu ya Allah gitu kok bisa gitu. Dalam kondisi corona, bayangin 2 tahun, gue tetap bisa kebayar dan nggak ada kendala apa-apa sampai sekarang gitu kan. Maksudnya kalkulator Allah itu mencukupi gitu ya gitu. Makanya gue pikir lagi, tuh gue bisa gitu. Berarti gue kalau misalnya lepas ini semua, ambil setelah nanti gue ambil keputusan ini, berarti gue tetap akan dicukupi kok gitu. Jadi gue sekarang udah yakin nih. Jadi di tahun sekarang ini gue punya komitmen ada pekerjaan yang memang harus gue selesaikan. Memang karena kan kontrak tuh dari kadang tuh klien tuh kalau kontrak gue tuh 2 tahun gitu. Ini masih ada nih kontrak gitu. Masih akhir tahun ini masih ada pekerjaan. Dan harus dandan juga. Ya, gitu. Itu gue ambil. Bukan gue ambil, gue harus selesaikan. Karena kan uang udah masuk, udah dipakai buat apa-apa, nggak bisa mungkin. Kadang klien juga nggak bisa dengan seenak-enak kita. Udah enaknya udah hijrah apa segala macam tetap nggak menerima alasan itu ya. Iya, jadinya saya balikin uangnya karena udah nggak bisa, makanya gimana sih, nggak punya etika, nggak punya adab gitu kan. Oh, mau balikin uang itu. Gitu kan. Jadi solusinya ya kita tetap harus tampil atau kita gantikan dengan yang performnya yang serupa atau yang sama. Tapi kadang klien nggak mau nerima itu, bodo amat gitu, tutup mata. Karena mereka pengennya Bobby yang Iya. Bobby Tince gitu. Iya, jadi tahun ini ada beberapa tanggal yang masih gue ambil. Mungkin kalau yang nonton tayangan ini masih lihat gue di podcast yang lain. Kok katanya hijrah, tapi kok kamu tampil di acara wedding si anu. Ya alasannya adalah ini gitu. Menyelesaikan kontrak. Tahun-tahun depan 1-2 ada, tapinya itu memang udah diambil dari tahun-tahun sebelumnya gitu. Tapi keluarga ngerti nggak kalau sekarang Bobby masih ngelakuin itu? Justru kalau mereka sih sebenarnya keputusan besarnya support gua gitu ya. Apapun keputusan yang gua ambil mereka terima. Tapi dari guanya sendiri udah ya itu kayak nolak kalau misalnya ada pekerjaan sebisa mungkin nggak perlu kayak gitulah. Jadi gitu. udah nyelesain sisa kontrak aja untuk pekerjaan baru udah nggak diterima lagi kan. Anak-anak tahu. Kalau anak-anak kan masih kecil ya. Jadi kalau misalnya Yang paling besar umur berapa, Bu? 7 tahun. 7 tahun. Nggak terlalu aware dengan konsep gua Bobby Tince. Belum saatnya juga gitu ya. Toh di rumah juga kan gua kan as a Bobby Rahman gitu. Jadi sebisa mungkin as a daddy yang jadi panutan buat anak-anak gitu. Mungkin satu saat bakal ketahuan atau tahu gitu, tapi ya no problem lah, nggak masalah buat gua karena juga mereka tahu bisa membandingkan antara gua yang di sosok sosmed sama gua di sosok di rumah, mereka udah beda gitu. Gua lebih banyak diem di rumah Gitu ya. diem udah, terus ya waktunya ngurus anak. Itu kalau istri lagi Bobby nyelesain sisa kontraknya itu dia gimana? Ini nggak update berarti nih. Nggak update berarti. Iya, belum. Nggak update berarti. Sengaja karena pengen BR ngobrol langsung. Nggak, soalnya gue udah pisah sama bini gue. Oh, gue juga nggak tahu. Serius? Ya udah bisa. Oh, udah enggak. Udah bisa. Oh, gue juga nggak tahu loh. Ya itulah. Kapan? 2000 tahun 2022 tanggal 27 Juli ketok Palu. Oh, udah ini. Jadi Berarti sekarang anak-anak sama alhamdulillah sama saya. sama ini. Gitu. Ya qadarullah lah. Sudah harus mungkin Jodohnya sudah sampai situ. terus mungkin Tuhan punya cerita lain gitu kan, kita nggak tahu. Kadang kita memaksakan satu hal yang mungkin menurut Tuhan nggak cocok, nggak baik, dipisahkan gitu dengan caranya. Iya, makanya riset dulu. Ketawa lu nggak baca Google? Gue baca Google cuma itu miss. Bisa. Iya. Enggak, gue juga malah mau nanya, kan dulu perjuangannya ngedapetin istri lumayan kan, Iya. kenalannya apa segala macam. Malah mau tadi mau bridgingnya ke situ. Ya nggak usah berarti. Bisa. Tapi gini loh, ngejalanin hidup proses transisi dari yang Bobby Tince ke Bobby Rahman sampai akhirnya ditempa berbagai macam ujian dulu dari Allah. Tapi di situ Bobby bilang, oh enggak, ini mungkin Allah pengen nempa gue. Oh enggak, ini Allah pengen gue kuat nggak segala macam. Buat orang yang baru pengen menuju ke arah jalan yang lebih baik kan nggak mungkin sebenarnya bisa langsung kepikiran itu. Pasti rata-rata kepikiran, kenapa ya kok gue hijrah kok gini ya, kok gue jadi lebih baik gini. Itu ada nggak sih orang-orang dekat yang menyadarkan atau emang datang dengan sendirinya aja
pemikiran positif seperti itu yang menenangkan jiwa seperti itu? Apa ada orang lain yang bikin enggak bawa lo kayak gini, lingkungan sekitar atau keluarga atau apa gitu? Alhamdulillah sih, maksudnya semua datang dari diri ya gitu. Jadi karena emang gue dari basic juga bukan orang berada gitu. Jadi kalau misalnya ada kejadian yang memang kurang menyenangkan, udah biasa ke cover aja. gitu, biasa aja gitu. Kan teman-teman gue pada susah gitu, ya udah itu rezeki dia, alhamdulillah gitu. Kalau kok gue segini-gini aja, kok gue masih belum bisa ini, ya udah emang gue segini aja, mau gimana gitu. Jadi apapun keadaannya, seiring dengan umur, seiring dengan waktu, yang kejadian banyak kejadian, pasti gue jadi berpikir gitu, punya cerita kayak gini lah. Anggap gue punya travel umroh gitu ya. Kenapa sih gue rencana berangkat digagalin mulu nggak bisa gitu ya? Gitu. Pas gue pikir pasti ada sesuatu nih. Gue langsung mikir gitu. Bener aja. Tiba-tiba di hari ketiga yang harus gue berangkat umroh, anak gue sakit. Oh ini ceritanya kemarin. Jadi terbiasa mengolah itu. Oh berarti mengambil hikmah dari kejadian. Iya. Terus kayak kemarin nih gue baru pulang kan. Terus kenapa sih yang gue berangkatin si A sama si B? Gue hati kecil mikir gitu ya. Ada satu seat kosong. Tapi gue libur. Ini kayaknya gue dipanggil deh, gue berangkat. Gue berangkat deh, gue bilang. 3 orang jadi berangkat. Tapi kan jadi boros kan. 3 orang berangkat yang dibayarkan sama kantor. Ternyata qadarullah Tuhan membuat ceritanya dengan begitu indah gitu ya. Satu orang cewek ini membimbing ibu-ibu yang jalannya lambat gitu ya. Satu cowok ini membimbing bapak-bapak yang jalannya ketinggalan gitu. Nah gue ngurusin hotel, ngurusin jamaah-jamaah yang muda-muda gitu ya, konsep semuanya gitu. Terus tiba-tiba gue hari itu kemarin terakhir gitu, kok gue kayak feeling nggak usah ke apa sih Masjid Kuba ya, kenapa ya gitu ya. Terus gitu gue kan udah sering kesini, udahlah gue istirahat dulu deh gitu. Ya tiba-tiba bener aja ada ibu-ibu yang nggak kebagian sarapan, anaknya bawa anak kecil nggak tahu mesti makan apa segala macam. Akhirnya gue beli, oh ya bu tunggu sebentar, gue beli telur di supermarket, gue rebusin dulu, gue anter. Kalau nggak ada dia nggak sarapan. Jadi ada hal baik pasti dalam setiap keadaan gitu. Kita kalau kita mau menilai, kalau kita mau melihat suatu konsep hidup atau permasalahan. Susah loh sebenarnya kayak gitu, positive thinking. Terus kayak oh ini udah qadarullah kayak gitu gitu. Nggak semua orang bisa langsung begitu gitu kan. Dulu gue pernah coba, gue pernah coba belajar hijrah ya. Hampir setahun lah ya. Tapi ternyata kok makin berat gitu yang gue jalanin ya kan. Akhirnya balik lagi. Lo maksudnya harus, ya enggak. Karena lo berada di lingkungan yang tidak ngerti. tepat. Tapi kalau lingkungan Bobby mendukung kan. Emang kesiapan diri, tapi kan juga memagari diri. Betul. Karena gue tahu ketika dia sudah menjalin travel umroh itu, lu ada channel YouTube juga sama teman-teman gue sempat nonton tuh rame banget apa segala itu macam. udah gue stop. Itu sebenarnya Nah, saat itu kan masih ada, padahal sudah proses waktu itu sudah proses belajar agama apa segala, bener nggak? Iya. Nah tapi kan tetap masih ngejalanin. Karena semakin sadar ya akhirnya di stop. Betul. Jadi gini loh, kalau hijrah itu sebenarnya kalau secara konsep dilihat mata secara kasat mata gitu ya, perubahan dari buruk menjadi baik gitu ya. Tapi kan dia berproses ya. Jadi terus hijrah juga kan harus hidayah itu perlu diambil ya gitu. Kalau dipaksa, kalau ada sentuhan hati gitu dikit set gitu. Oh iya, gue coba deh. Mulai dulu dari perbaiki sholat 5 waktunya gitu kan. Habis itu mulai dari mungkin tambahin rakaatnya salat malam gitu. Mulai lagi rakaat paginya tambahin lagi, sedikit-sedikit nambah ya. Mulai lagi tambahin lagi kalau misalnya kita daripada ngomongin orang atau daripada kita dengerin musik di jalan, jadi kita wirid, zikir kayak gitu. Itu ntar insya Allah akan dibuka semuanya, apapun itu, yakin, inti yakin sama Allah. Kayak misalnya tapi ya itu manusia harus dipukul dulu sama Allah gitu ya, dibuat satu keadaan gimana akhirnya dia oh iya kembalinya kepada Allah gitu. Kalau misalnya lu udah begitu dapat poin itu gitu, apa-apa pasti lu balikin ke Allah dan itu akan dibuka. Segala kesulitan apapun dibuka gitu. Dulu masih gue nggak yakin gitu ya, kayak kerjaan gue kan duitnya gede dari ini, ntar gimana nih gitu ya. Ketakutan yang seperti itu gitu. Tapi terus setelah jalan sekarang gitu ya, gue yakin, gue berangkat tadi kadang-kadang gue ada duit gitu. Cuma 2 juta, tinggal habis duitnya. Nggak, bismillah ada duit besok gitu. Masuk, pulang umroh nggak ada duit gitu. Tiba-tiba buka rekening, ada masuk. Ada aja jalan Tuhan. Jadi tergantung kita gimana positingnya sama Allah gitu. Tuh selain yang tadi diceritain kan tadi Bobby bilang Allah akan mengangkat derajatnya tapi dipukul dulu. Pukulan terberatnya apa selain yang tadi udah diceritain? Ya itu salah satunya kemarin perpisahan sama mantan istri sebenarnya. Gitu kan Allah akan mengambil sesuatu yang kita cintai biasanya. Nah, cinta kita mungkin di mata Tuhan itu cinta kita berlebihan. Ya udah, mungkin diambil oleh Tuhan. Tapi gue dari sejak itu terus
apapun kendalanya, masalahnya gue serahan sama yang di atas gitu ya. Kalau emang harus pisah ya pisah, kalau emang misalnya balik lagi. Kalau misalnya emang ini yang terbaik ya gue juga ridho gitu, apapun. Jadi setiap langkah gue libatkan yang di atas sama Allah gitu. Kayak gue bilang tahun ini khusus doa gue adalah gue pengen dapet jodoh lagi, gue bilang gitu. Terus langsung dijawab. Oh sekarang udah dicalon. Calon sih enggak, cuman dekatkan sama orang yang memang menurutmu pantas dan baik untuk saya, dan saya juga pantas untuk dirinya gitu. Tiba-tiba mati itu kameranya. Nanti dia ditanya nanti dia. Nggak apa-apa loh, ngapain dia itu bagus kan? Adalah pokoknya. Tapi mending ada ya. Ada, jadi dan jawaban dari doa. Maksudnya dikenalkan? Enggak. Nggak sengaja ketemu atau? Enggak, kode dulu loh, jadi gini ya. Nggak apa-apa deh, eksklusif nih. Lo kedengeran. Nggak apa-apa. Eksklusif. Itu nih. jadi pelajaran juga buat dia. Dia Biar sampai percaya, sekarang, biar dia sampai sekarang yakin belum gitu. menikah, belum nikah, dan dia kayak gue nggak tahu hidup gue seperti apa. Ya, siapa tahu bisa belajar dari Nggak, sini. jadi ini kan Bobby baru ini ya. Gue itu kayak ngerasa tadi kalau Marcel bilang biar alam membantu jalannya kayak kalau kita kan biar Allah ngasih jalannya gitu. Makanya dibuka berserah diri gitu Iya, loh. betul. Bener kan? Lu jangan dipagerin gitu loh. Jangan menutup diri gitu kalau tadi Marcel bilang. Nah, kalau Bobby kita deh ayo. Ya kalau itu apa namanya? Kan lu berserah diri. Gue bisa diri nih, terus gue doa gitu. Ya Allah, gue pengen dikasih apa namanya? Tahun ini jika kau mentaskan aku untuk bisa menikah lagi, berikanlah jodoh itu gitu. Dengan siapapun itu saya ridho menerimanya gitu. Apakah mungkin dengan ibunya anak-anak untuk balik lagi atau siapapun yang menurutmu pantas. Gue nggak, kalau doa gue nggak cuma sekali, gue doanya berkali-kali. Misalnya dari sambil tawaf, sambil di tanah haram, sambil habis sholat tahajud, gue tambahin lagi istikharah. Kan istikharah itu kan sehari 3 kali, baiknya waktu yang tepat adalah habis sholat duha, sholat zuhur, sama sholat malam. Itu gue jalanin gitu. Kalau masih belum dapat jawaban, gue bisa dialog Quran. Jadi gue bilang tadi. Dialog Quran gimana tuh? Oh yang tadi kayak tadi pengen dong dikasih jawaban apa ya Allah. Jadi random buka, tapi khusus on. Jadi Bismillah benar-benar buka set ketemu ayat gitu. Pasti. Nah terakhir nih kemarin ada pembahasannya, gue masih ragu kan untuk ambil enggak, gue deketin apa enggak, karena orang ini udah kasih kode sama gue nih gitu kan gitu. Terus kriterianya udah oke sama gue nih gitu ya, cocok nih gitu. Terus dia juga kayak welcome gini Mas Bobby gini. Kayaknya gue tinggal colek dikit tuh jadi nih gitu. Oke, dia udah kelihatannya udah welcome lah ya. Cuman tinggal gue kan belum tahu basic keluarganya bagaimana, obrol lebih jauh lagi karena ada jarak umur yang lumayan gitu. Terus gue doa lagi, ya Allah ini bener apa cuma bunga-bunga biasa, gue bilang gitu ya. Gue dialog Quran lagi gitu. Set, ini wallahi ya mau percaya mau enggak gitu. Set, masa dalam kondisi merem kita bisa ngintip, nggak mungkin kan ya. Misalnya kita ngintip-ngintip mau pilih yang mana ayatnya gitu ya. Gitu ya Allah, berikan saya ayat yang memang menjawab itu semua, saya harus nikah atau enggak. Seret, random, seret, berhenti di Anisa. Itu Anisa, pas gue baca dari awal sampai akhir, menggambarkan cerita tentang ya udah berumah tangga, cara adat menjaga istri, membagi warisan. Intinya keseluruhannya Tentang wanita dan rumah tangga. Itu kan tuh jalan Bob nikah lagi gitu. Lu tua sama siapa gitu kan. Lu kan butuh masa depan juga gitu. Kadang ada orang yang belum menikah, ya kan kalau nggak nikah nggak ada masa depan. Itu kan punya orang pemikiran masing-masing. Kalau misalnya ada yang mau berpikir menikah bukan ladang ibadah, itu betul memang. Ladang ibadah, ladang rezeki gitu kan. Ya, ibadah terlama kan pernikahan betul, gitu. Itu mungkin yang belum bisa gue sempurnakan ketika di pernikahan gue yang pertama gitu. Jadi gue juga ngerasa agak, oh iya gue kemarin tuh masih kayak belum serius. Jadi kayak gue tuh merasa berdosa juga. Makanya gue sekarang cuma bisa minta ampun sama Allah gitu ya. Kalau emang gue kemarin banyak salah, banyak jalan yang kurang diridhoi, gue mohon ampun. Karena cuman Dia yang bisa, Allah yang maha bisa memberikan jalan ke depan yang lebih baik. Dan kita nggak boleh tuh sekali-sekali ngintip ke belakang lagi kayak misalnya gara-gara gara-gara ini sih gitu. Itu ntar kita jadinya nggak move on. Cukup sebagai spion aja ya. Ya spion, jangan sampai terjadi lagi gitu. Tapi kadang-kadang masih ada nggak godaan-godaan dari masa lalu? Alhamdulillah kalau di persentasein ya bisa dibilang cuma sekitar 5%. Wow. Entah dari teman-teman atau ya pokoknya kisah-kisah masa lalu. Kalau karena kita sudah akhirnya memilih untuk seperti ini, pekerjaan dengan kehidupan, dan akhirnya tuh kefilter sendiri. Kayak kita mau posting sesuatu yang berbau dengan ini kayak hati nolak. Terus kayak kan kalau di sosmed tuh ada sosmed A, B, C, D, F gitu ya. Itu jadi kayak nolak sendiri kalau gue ya, nggak tahu orang lain tuh ya. Misalnya kan ini enak banget nih kalau dikomentarin ini nih, begitu. Enggak,
ini nggak pantas nyakit hati orang. Dah terus kayak si ini heboh gitu ngomongin si anu, ya udah gue pergi keluar gitu dengan sendirinya. Terus ayo dong nongkrong, terus tiba-tiba aja Tuhan kasih jalan nggak bisa, tiba-tiba gue sakit, tiba-tiba anak gue minta anter, udah kayak ke filter sendiri gitu. Karena Zal, dari setiap doa yang kita baca, contohnya bacaan sholat aja itu ada doa-doa kayak perlindungan, memohon keselamatan, zikir pagi petang juga mohon keselamatan. Jadi apapun yang kita mau lakuin, kalau mau salah ya udah, karena kita mintanya sama Allah secara nggak langsung, ya Allah udah kasih itu, mungkin itu Jal. Jadi udah difilter sama Allah, karena kan kita minta dari doa-doa sholat kita, dari wirid yang kita baca itu. Iya, makin kita berserah diri dan mendekatkan diri, pelan-pelan dikasih jalannya. Ya, jadi kan benar apa yang ada istilahnya bilang, perbaiki sholatmu, Allah akan perbaiki hidupmu. Gitu. Orang mau bilang, belagu lo, so alim lo, ria lo, jalanin, kerjain. Jangan denger kata orang. Yang gue pernah ngejalanin gitu, gue paksain sholat subuh harus ke masjid gitu-gitu kan. Ya maksudnya cobaannya makin berat sih. Ya. Mungkin gue belum bisa ngelewatin itu aja sih, fase itu. Orang tuh berserah diri ke Allah. Dia nyerahin diri ke orang-orang juga gak ada yang mau. Ya lu salah konsep. Jangan terlalu murahan juga. Ya, pelan-pelan. Semua ya, bisa. Semua ada prosesnya ya. Ya, kita doain aja sama-sama, mudah-mudahan ya sini semuanya pokoknya Amin. ada di jalan Dikasih Allah, jalannya. dikasih keberkahan. Dan sekarang dia rajin banget posting, pokoknya terdepan soal Palestina. Ih, gue sedih banget gue. Udah, jangan ngomong sedih ya. Kan, tapi teman-teman yang lain ada yang ngikutin jejak Bobby nggak? Teman-teman yang dan itu semua. Alhamdulillah gitu. Pada merit semua loh. Ya beberapa ya. Ada beberapa merit, ada juga yang satu nih sahabat ya, bisa dibilang personil, sahabat satu kelompok tim gitu ya. Kalau udah gue ambil wudhu, dia ambil wudhu. Oh iya. Sedih deh gue kayak. Gimana maksudnya? Tahu deh. Gue tuh kalau ngomongin temen-temen gitu ya, mereka tuh kerja kayak gitu. Mungkin kalau sebagian orang memandangnya ini gitu, apa sih kerja kayak gitu? Emang ada kerjaan lain gitu ya? Mereka kerja gitu memang nggak ada kemampuan lain, nggak mungkin pendidikannya kurang tinggi, nggak bisa masuk kantor juga. Terus mereka kerja juga buat keluarga gitu, sampai mereka pun udah berusaha mau kerja tempat lain sebenarnya kan, cuma belum ada jalannya. Ada satu anak buahku yang ngurusin mamanya, 11 tahun ngurusin mamanya. Sakit diabetes gitu kan, semua uang yang dia punya untuk ngobatin mamanya. Baru kemarin dia meninggal mamanya. Sedihnya sampai saya juga gitu, kok sakit badan, kurang tidur gitu. Terus buat berobat kadang-kadang udah mulai nulis status ngeluh kayak gitu, sabar gitu. Pasti lagi butuh keuangan gitu, pasti Allah bantu gitu, doanya banyakin gitu. Terus ngikutin gitu. Terus kalau lagi di luar kota gitu ya, even mau ada event buat manggung yang pakai baju perempuan, ajan dia ambil wudhu, dia sholat gitu. Terus nanya, kok sholatnya 5 rakaat? Iya, ini namanya di jamak, aku bilang gitu, di kosor gitu. Akhirnya ngikutin gitu ya. Kalau kita keluar kota gitu, ya mungkin ilmu saya belum banyak gitu, sedikit, tapi minimal diterapkan sama dia gitu. Terus subuh sholat gitu kan. Kalau mungkin beberapa kawan ada yang masih belum ngikutin, tapi itulah dia, kita kalau kita kasih sesuatu yang kita mencontohkan sesuatu yang baik, insya Allah kita jangan putus gitu ya, kasih contoh yang baik, insya Allah sedikit pasti orang akan ngikutin gitu, yang sekitar ya. Mungkin juga Allah kasih kenapa nyoleknya gua, milihnya gua untuk bisa jadi yang dulunya heboh begajulan, tiba-tiba sekarang agak berubah menjadi lebih baik gitu. Tahu datangnya lewat mana ya. Terus mungkin ada tuh, lihat tuh si Bobby mungkin gitu, dia aja mau berubah gitu. Kenapa kamu nggak bisa? Mungkin rencana Allah ke sana, bukan maksud mendahului Allah ya. Teman-teman gitu. Jadi tiba-tiba ada gitu satu saat orang ini jarang sholat gitu ya. Terus satu lagi ya, kalau kita lagi dekat sama Allah gitu ya, semua keadaan dikondisikan tuh bisa deket. Jadi kayak gua macet mau jenguk orang ke rumah sakit, terus tiba-tiba janjian di satu tempat gitu. Terus pas maghrib, pas nyampe posisi parkir gue sebelah masjid. Akhirnya gue sholat, pindah lagi terus pindah lagi ke tempat yang mau tujuan kita. Terus tiba-tiba mau sholat, macet, kelewatan. Tiba-tiba parkiran gue deket masjid.
gitu. Kemarin nih gua ke Bali gitu ya. Bali kan susah masjid ya gitu ya. Tiba-tiba kita mau makannya di A apa di B? Di A aja, di A udah lapar gue bilang gitu. Ya di A, gue parkir lah di A set gitu ya. Makan-makan sebentar, udah ajan gitu ya. Kok deket banget di mana? Beda gang, cuma jalan 5 meter langsung masjid gitu. Jadi kayak ditunjukin jalan, didekatkan. Selalu kayak gitu. Jadi nah jadi hal-hal kayak gitu tuh nyontohin jadi kayak yang lain jadi pas gue lagi sholat tiba-tiba ada makmum belakang, temen gue ikut sholat, gue bilang gitu. Padahal dia terbilang notabene orang jarang ibadah gitu. Tapi minimal jadi contoh baik buat teman-teman gitu. Gue bukan soal alimnya, maaf kalau yang lihat nih, tapi emang kenyataannya gitu. Jadi buat teman-teman mungkin yang masih baru-baru gitu, terus ya udah, dunia kan gak lama ya, hidup kita sementara, terus umur gak ada yang tahu kapan. Tuh jangan sampai kita balik ke hadirat Allah Subhanahu Wa Taala dalam keadaan yang memang gak Allah ridhoi gitu kan. Sedih banget ya, kita udah hidup bertahun-tahun terus cuman meninggalnya nggak bawa amal sedikit pun, sayang banget gitu. Nah, terakhir berarti kontrak sampai tahun ini udah nggak ambil lagi kalau ada kerjaan, tapi masih ada pekerjaan 1, 2, 3 kalau nggak salah itu tahun depan. Berarti setelah itu semua udah fix nggak mau lagi? Kalaupun ada paling orang lain yang turun lah, jangan gue gitu. Oh iya, berarti Bobby udah no way untuk itu lagi ya. Gitu. Bismillah, semoga semuanya berkah, lancar, udah lancar. berlimpah. Makasih udah sharing. Makasih ya Bob, Sama-sama. udah memberi inspirasi untuk kita semua. Mudah-mudahan juga dedes-dedes di rumah. Lu jangan dedes deh, dedes mulu. Sorry ya juga. Dedes kenapa? Dedes apa sih singkatannya? Dedi Gemas. Oh, Dedi Gemas. Sorry juga ya kalau nontonnya kok soalim segala macem, seadanya nggak begini doang. Enggak lah, masa orang soalim. Emang udah alim, cuma kan enggak masih belajar. kan katanya tidak harus menjadi ustadz untuk bisa menyebarkan kebaikan ke orang lain, karena tugas sesama manusia adalah saling memberikan yang terbaik, gitu kan. Saling Jangan melihat mengingatkan. siapa yang menyampaikan, tapi apa yang ia sampaikan sih. Aku masih ingat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai ketemu lagi. Bye.